Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 3, tokoh dan penemuan ya. Untuk hari ini kita akan mulai ke subtema yang pertama. Pada subtema yang pertama nanti, yaitu penemu yang mengubah dunia, ada 3 muatan pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari mengenai teks eksplanasi ya. Kemudian yang kedua ada muatan pelajaran IPA. Kita akan memulai dengan rangkaian listrik ya, dengan rangkaian listrik. Kemudian yang ketiga yaitu muatan pelajaran IPS ya. Jadi dari penemuan-penemuan baru itu pengaruhnya apa saja terhadap perubahan sosial maupun budaya di masyarakat. Untuk itu kita mulai saja dulu untuk muatan pelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Nanti silahkan anak-anak sambil membuka ebook ya, membuka ebook, dibuka dulu WA grupnya. Ebooknya sudah Pak Guru sisipkan di linknya ya, linknya sudah Pak Guru sisipkan di deskripsi grup ya. Nanti silahkan dibuka, nanti kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Karena hari ini ada permasalahan jaringan sejak hari Minggu ya, sejak hari Minggu sampai hari ini terasa bahwa IndiHome dan Telkomsel sedang down semuanya, sehingga yang tadinya awalnya mau ada Google Meet, aku tidak bisa melakukan Google Meet, sehingga aku membuat perekaman video pembelajaran ini. Nanti bentuk bukunya atau e-booknya yang ada di deskripsi link ya, link deskripsi ada bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita kembali lagi ke pembelajaran yang pertama dulu ya. Nah, kita hari ini mau mempelajari mengenai teks eksplanasi ya. Nah, teks eksplanasi, apa sih itu teks eksplanasi ya? Mungkin kalian baru pernah dengar ya, teks eksplanasi itu apa ya. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi teks eksplanasi itu teks yang menyajikan adanya informasi, baik itu fenomena, kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Berarti ini merupakan teks yang eh, disusun berdasarkan kejadian nyata, atau dalam istilahnya itu yang kejadian faktual, berdasarkan fakta. Nah, silahkan kalian buka halaman yang pertama ini. Nah, di sini teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, fenomenanya apa saja? Bisa budaya, bisa berarti ada kesenian yang ditampilkan, misalnya reok, kuda lumping atau ebek, wayang, itu diceritakan pada teks ini. Maupun gejala alam, misalnya ada gejala alam berupa bencana maupun yang bukan bencana. Kalau yang bencana kalian bisa sebutkan, misalnya banjir, tanah longsor, tsunami dan segala macam. Sama yang kemudian yang gejala alam yang bukan bencana, misalnya terjadinya pelangi, terjadinya hujan, kemudian uh, terjadinya apa, angin, itu merupakan gejala-gejala alam. Embun itu kan juga gejala alam. Nah, ataupun proses terjadinya sesuatu ya, proses terjadinya sesuatu, misalnya uh, bagi yang kuliner, proses terjadinya sesuatu, misalnya cara membuat makanan ya, cara membuat nasi kuning, cara membuat combro dan segala macam ya, itu bisa dijadikan sebagai teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi merupakan teks yang isinya informasi
tentang suatu hal atau peristiwa atau fenomena, ya, sifatnya faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Kemudian, seperti teks pada umumnya, kita dapat menemukan topik permasalahan dan kesimpulan dari teks eksplanasi, ya. Nah, dari teks eksplanasi kita dapat menemukan topik permasalahan dan kesimpulan. Topik permasalahan tersebut dapat ditemukan pada kalimat utama pada setiap paragraf, ya. Nah, topik permasalahannya ada di kalimat utama. Makanya dari kemarin, ya, pada pembelajaran sebelumnya kalian diminta untuk menentukan kalimat utama dari setiap paragraf, ya. Nah, kalimat utama bisa ditemukan di awal, di akhir, maupun merupakan dari esensi atau isi ataupun sebagian dari paragraf tersebut, ya. Makanya ada kalimat utama itu ada kalimat utama di paragraf induksi, deduksi maupun deduksi induksi, ya, campuran. Nah, kemarin sudah seperti itu, ya. Nah, selain itu kita juga dapat membuat kesimpulan dari sebuah teks eksplanasi, ya. Kita dapat membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan siapa? Intisari atau rangkuman ringkasan dari sebuah teks atau paragraf. Kemarin sudah, ya, membuat kesimpulan ada di tema 1 maupun di tema 2. Kemudian kita dapat menuliskan kesimpulan dari teks eksplanasi dengan membahas secara keseluruhan isi teks. Tentu saja dalam membuat kesimpulan harus dibaca dulu, ya, keseluruhan isi teks harus dibaca dulu. Nah, nanti silakan kalian buka, ya, e-booknya. Nah, di sini nanti ada sebuah teks, ya, ada sebuah teks yang berjudul, nah, Pak Guru besarkan dulu, ya. Maaf, ini teks yang berjudul Marconi, sang penemu radio, ya. Apa itu Marconi? Nah, ini gambarnya Marconi ini, ya. Nama lengkapnya Guglielmo Marconi, ya. Guglielmo Marconi. Apa sih yang ditemukan atau peristiwa apa yang terjadi dengan Guglielmo Marconi ini? Ya, kita baca dulu satu persatu dari teks Marconi, sang penemu radio, ya. Guglielmo Marconi lahir di Bologna 25 April 1874. Marconi adalah seorang insinyur listrik Italia dan peraih Nobel. Marconi terkenal setelah mengembangkan sistem telegrafi tanpa kabel yang dikenal sebagai radio. Ia menerima Nobel bersama Karl Braun pada tahun 1909. Saat berusia 20 tahun, Marconi terinspirasi dari penemuan Heinrich Hertz mengenai gelombang elektromagnetik. Gelombang ini tak tampak oleh mata, hanya bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Marconi berpendapat bahwa gelombang tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa menggunakan kawat atau kabel. Komunikasi tersebut dapat berkembang melebihi telegram. Penemuannya berhasil setelah radio itu mengirim informasi mengenai rusaknya kapal SS Republik dan tenggelam ke dasar laut. Berkat berita dari radio tersebut, sebagian penumpang dapat diselamatkan. Pada tahun berikutnya, berhasil mengirim berita melalui radio dari Irlandia ke Argentina yang berjarak lebih dari 6.000 mil atau sekitar 9.656 km. Penemuan Marconi ini dapat kita rasakan manfaatnya sampai sekarang. Radio yang ada sekarang ditemukan oleh seseorang yang tidak kenal menyerah.
perjuangan yang melelahkan akan membuahkan hasil yang akan selalu diingat orang. Manfaat yang didapatkan oleh radio dalam kehidupan sehari-hari antara lain pengiriman berita, hiburan, keperluan militer, penyelidikan ilmiah, dan tugas-tugas kepolisian. Nah, ini teks eksplanasi ya, teks eksplanasi. Isinya mengenai informasi ya, informasi suatu peristiwa. Di sini peristiwanya apa? Ya, di sini peristiwanya yaitu ada seseorang yang bernama Guglielmo Marconi ya, lahir di Italia di kota Bologna ya. Ini Marconi ini mengembangkan sistem telegrafi yang sudah ditemukan sebelumnya ya. Nah, penemuan sebelumnya sebelum Marconi itu ada dari Heinrich Hertz mengenai gelombang elektromagnetik ya, bahwa gelombang elektromagnetik ini kan nggak kelihatan. Nah, oleh si Marconi ini kemudian dikembangkan ya, bahwa gelombang ini ternyata bisa mengirimkan pesan ya, bisa menjadi media mengirimkan pesan. Nah, kemudian dari gelombang itu ya, dari gelombang itu oleh Marconi dikembangkan menjadi sistem telegrafi. Telegrafi siapa? Tele itu pengiriman ya, grafi itu huruf ya, pengiriman huruf. Pengiriman huruf sih bagaimana huruf kok dikirim-kirim. Nah, ini menggunakan gelombang ya. Gelombang kan kita nggak bisa melihat ya, gelombang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan ya, hanya hasilnya bisa kita lihat, hasilnya loh ya, hasilnya kita bisa lihat dan kita rasakan. Nah, gelombang ini dikirimkan tanpa melalui kabel. Sebelumnya kan ada kabel dalam telegram ya, dalam telegram itu ada kabelnya, jadi kita membuat sebuah kode ya, kode itu kemudian dikirimkan melalui kabel, itu namanya telegram. Nah, ini oleh Marconi dikirimkannya tanpa menggunakan kabel, tapi menggunakan adanya gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang ini tak tampak, hanya bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Coba kalian bayangkan, berapa sih kecepatan suara? Ya. Nah, kecepatan suara itu sangat cepat. Ya. Bisa kalian bayangkan, ketika kalian mengucapkan kata A oleh orang lain langsung diterima, ya kan? Langsung diterima bunyinya A. Nah, berapa kecepatannya itu? Sangat luar biasa. Kecepatan mobil F1 saja Formula 1 ya, itu hanya mencapai 300 sampai 400 km per jam. Ya, berapa kecepatan suara? Ya, kecepatan sepeda motor balap MotoGP itu paling tidak sampai 200 sampai 300 km per jam. Ya, kita masih bisa melihat kecepatannya itu, perpindahannya. Nah, kalau suara kita nggak bisa lihat. Ya, nah, dari situ oleh Marconi dimanfaatkan untuk mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa menggunakan kawat atau kabel. Ya. Nah, oleh Marconi ini digunakan pada saat adanya kapal yang rusak, itu kapal SS Republik yang tenggelam ke dasar laut. Nah, ini kapal militer ya. Nah, sebagai penumpang dapat diselamatkan ya. Kemudian selanjutnya dari situ mulai berkembang, digunakan di uji cobakan lagi, itu mengirim berita melalui radio dari Irlandia menuju Argentina. Irlandia itu di mana? Irlandia itu ada di benua Eropa, kemudian ke Argentina
Ya, Kak Gengging itu di benua Amerika. Ya, jaraknya sekitar 6.000 mil atau 9.656 kilometer. Luas, sangat jauh ya. Sedangkan kalau kamu jadi perbandingannya, kalau kamu membandingkan itu panjang Pulau Jawa ya kurang lebih itu kan 2.000 kilometer. Baik kalau 9.656 itu Pulau Jawa dijejerkan sebanyak 4 ya, 4 Pulau Jawa dijejerkan. Nah, itu panjang dari Irlandia ke Argentina. Sungguh sangat jauh ya. Coba kalau bayangkan dengan kawat atau kabel panjangnya 9.650 dapat kita rasakan sampai sekarang manfaatnya ya. Kalian bisa mendengarkan musik ya, bisa mendengarkan berita melalui radio, kemudian maupun dari kalau kamu lihat dari televisi ada kalau polisi ya pakai break ya, pakai break, tahu break ya, yang dipakai oleh polisi berkomunikasi satu sama lain ya. Misalnya halo 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 halo, cek cek, uh, bintang satu dengan bintang dua mana posisi sekarang. Nah, itu bisa digunakan oleh polisian ya, itu kasih cuma lihat itu bentuknya hitamnya, ada antenanya di atasnya. Nah, itu digunakan untuk itu ya. Dan sekarang mulai berkembang lagi ya penggunaan radionya. Nah, dari sini dari teks eksplorasi ini kita coba yuk jawab dari idenya apa, yaitu penemuan radio. Nah, yang kedua, tuliskan kesimpulan berdasarkan atas sesuai dengan peta pikiran dari sini ya. Peta pikirannya contohnya ini Bagan, pentingnya Bagan ya. Marconi sang penemu radio, ini judulnya. Kemudian kita bentuk ya, lagi menjadi 3 bicara kelahiran Marconi, kemudian penemuan Marconi, pengaruh penemuan Marconi. Yuk kita jawab satu persatu. Kelahiran Marconi, isinya apa? Kelahiran Marconi ini lahir di Bolonya, Italia pada tanggal 25 April 1874 ya. Marconi lahir di Italia, Bolonya 25 April 1874. Nah, kemudian pada kotak yang kedua penemuan Marconi, kita bisa isi apa? Ya, ini kan mengenai penemuan radio ya. Nah, bisa penemuan Marconi. Marconi menemukan radio dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik ya. Ini penemuan Marconi ya. Kita isinya di sini ya dengan teks ini penemuan Marconi. Marconi menemukan radio dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Mana yang menunjukkan ini di sini? Menemukan radio memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Jadi ya. Nah, apa pengaruh penemuan Marconi pada kotak yang ketiga ini? Pengaruhnya apa saja? Nah, radio dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, antara lain pengiriman berita, hiburan, keperluan militer, pendidikan ilmiah, dan tugas-tugas kepolisian. Nih, ya, penemuan pengaruhnya di sini. Ya, ternyata di paragraf yang ketiga mengenai ini, di paragraf yang kedua ini kan ada 3 paragraf ya kalau kamu perhatikan. Nah, di paragraf yang pertama mengenai kelahiran Marconi ya. Kemudian di paragraf yang
di paragraf yang kedua ini dimulai dari ini ya, dimulai dari ini sampai sini. Ini tentang penemuannya Marconi. Ya, penemuannya Marconi apa? Marconi menemukan radio memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Kemudian paragraf yang ketiga ini ternyata yang di situ manfaatnya, ya berarti pengaruh teman-teman. Manfaatnya apa? Ini di paragraf yang terakhir. Itu gampang ya membuat kesimpulan dari setiap paragraf. Nah, di tadi sebelumnya kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya ini di sini. Nah, ini Marconi lahir. Ini kan kalimat utamanya. Jadikan kesimpulan pada paragraf yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, yang kedua, gelombang elektromagnetik. Kemudian ini kalimat utamanya mana? Ambil, ya. Ini campuran, ya, campuran. Karena tidak ini, karena di kalimat utamanya tidak hanya terletak di kalimat pertama, tapi juga merupakan pengembangan di kalimat yang keduanya ini, ya. Kemudian di paragraf yang ketiga, kalimat utamanya yang mana? Nih, manfaat yang didapatkan di kalimat terakhir, ya, induktif. Nih, ya, gampang ya untuk menentukan kesimpulan berdasarkan teks eksplanasi, ya. Ini gampang, ya. Yang penting kamu tahu bahwa kesimpulan dapat didapatkan dari setelah membaca teks secara keseluruhan, ya, kesimpulannya. Jadi kalau kita gabungkan, ya, ini kan masing-masing punya kesimpulan ya, di paragraf setiap paragraf punya kesimpulan. Nah, kita kesimpulan teksnya. Ini kesimpulan paragraf 1, Marconi lahir di Bologna. Yang kedua, paragraf yang kedua, Marconi menemukan radio. Yang ketiga, manfaat yang didapatkan dari radio sampai saat ini. Nah, kita kesimpulan dari semuanya ini, Marconi yang lahir di Italia, Bologna, tanggal 25 April 1874 telah menemukan radio dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Radio tersebut ternyata dimanfaatkan untuk pengiriman berita, hiburan, keperluan militer, penyelidikan ilmiah, dan tugas-tugas kepolisian. Nah, itu jadi kita jadikan satu, gitu ya. Ini yang penting kamu baca dulu teksnya secara keseluruhan, ya, teksnya secara keseluruhan. Kemudian tentukan topik permasalahannya di kalimat utama, ya. Kemudian setelah dibaca, ya, kesimpulan setelah dibaca secara keseluruhan. Nggak bisa bacanya sekilas-kilas, tapi bacanya secara keseluruhan dulu, yaitu cara menentukan kesimpulan dari teks eksplanasi, ya. Teks eksplanasi, ya, teks eksplanasi isinya informasi tentang terjadinya peristiwa atau suatu hal atau fenomena dalam masyarakat, ya. Kita dapat menentukan topiknya berdasarkan kalimat utama. Kemudian kesimpulannya kita dapatkan dari tiap paragraf setelah dibaca secara keseluruhan, ya. Ini untuk bahasa Indonesianya, ya. Nah, ternyata penemuan ini, listrik ini, ya, bermanfaat untuk sampai sekarang ini, ya, untuk semua kalangan, tapi semua bidang, ya. Nah, ternyata dari penemuan ini ada penemuan lagi, ya, itu penemuan listrik, ya. Listrik ini juga merupakan penemuan, ya, merupakan penemuan. Nah, di masa sebelumnya mungkin kalian
sudah membahas mengenai listrik ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai rangkaian listrik. Berarti listriknya dirangkai ya, rangkaian listrik. Nah, kita sambil membuka buku materi e-booknya ya. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Contoh peralatan listrik yaitu lampu, senter, televisi, dan mungkin banyak lagi ya di rumah ya. Karena sebagian besar peralatan elektronik di rumah kita itu banyak ya. Kemudian rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen. Ada sumber listrik, ada konduktor listrik, dan ada alat listrik ya. Ada komponennya, ada sumber listrik. Tentu ya, listrik itu bisa kita manfaatkan kalau ada sumbernya. Konduktor listrik tentunya, kalau nggak ada konduktor bagaimana listrik bisa mengalir? Harus ada konduktornya ya. Pasti kemarin sudah kayaknya ya, mengenai konduktor dan insulator. Konduktor itu berarti alat atau bahan penghantar listrik. Kalau insulator berarti bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik ya. Kemudian alat listrik. Nah, alat listrik ini alat yang kita gunakan atau manfaatkan untuk listrik ya. Nah, selain itu kita juga memerlukan saklar, itu alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik ya. Itu saklar. Nanti kita bahas saklarnya bentuknya seperti apa. Dalam rangkaian listrik sederhana, sumber listrik misalnya ada baterai ya. Selain baterai juga ada yaitu aki ya. Baterai itu sendiri ada baterai basah, ada baterai kering ya. Aki pun sama, aki basah dan aki kering. Kemudian komponen konduktor listrik misalnya adalah kabel ya. Ada kabel listrik, makanya tadi komponen listrik ada 3 ya. Ada sumber listrik, contohnya tadi baterai. Ada konduktor listrik, tadi disampaikan ada kabel, konduktornya kabel. Kemudian ada alat listrik. Alat listrik di sini itu ada saklar, ada lampu, ada fitting dan segala macam ya. Nanti kita lihat mana saja ya. Nah, di sini dulu ya, kita lihat di sini ya. Ada 3 komponen. Ini sumber listrik, ini konduktor listrik, ini alat listrik ya. Sumber listriknya baterai ya. Baterai berfungsi untuk menghasilkan listrik. Nah, pada baterai arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai ya. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Jika kalian lihat di baterai, nanti ada tanda plus dan minus ya. Nanti coba kalian perhatikan plus minusnya di mana ya. Kemudian konduktor listriknya ini kabel, nah yang mengalirkan listrik dari sumber listrik ke alat listrik, ini konduktornya ya. Berarti kabel listrik itu untuk mengantarkan atau mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke alat listrik. Nah, alat listriknya apa di sini? Ada lampu, ada saklar ya. Ada lampu dan saklar di sini. Lampu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya ya. Sudah jelas ya, lampu untuk fungsinya untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, di sini tadi saklar di sini fungsinya untuk menyambung dan memutuskan arus listrik ya. Kalau di rumah kalian yang ada ceklekannya ya, ada ceklekannya di rumah untuk itu dinyalakan lampunya, coba kamu kan pasti mencet sesuatu ya, itu yang dinamakan saklar ya, untuk memutus atau menyambung arus listrik. Jadi ketika kita on kan saklarnya, berarti arus listriknya nyambung, lampunya nyala. Kalau kita off kan, kita matikan,
nanti kita pencet kebalikannya, nanti lampunya mati. Ini fungsinya saklar. Kemudian sebenarnya ada fitting. Fitting itu tempat dudukan lampu, ya. Lampu itu kan nggak bisa berdiri tanpa adanya dudukannya, ya harus ada dudukannya di sini. Itu namanya fitting, ya. Nah kita masuk di sini. Dalam rangkaian listrik itu dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian tertutup. Bedanya sangat jelas sebenarnya sih. Untuk terbuka berarti terbuka, rangkaiannya terbuka. Kalau tertutup nyambung kabeh, ya menyambungkan semua. Nah ini rangkaian listrik terbuka pada gambar ini ya. Ini ada baterai, ada kabel, kemudian ada lampu, kemudian ini saklarnya. Ini juga sama, ya. Rangkaian listrik terbuka, saklarnya tidak terhubung. Nah seperti tadi, kalau saklarnya off, nggak nyambung, ya, nggak nyambung, tidak menyambungkan kabel, arus listriknya kan tidak mengalir. Kalau arus listriknya tidak mengalir, ya, ini kan listriknya mengalir di sini dari negatif ke positif, ya, dari negatif ke positif. Kalau arus listriknya nggak nyambung, lampunya tetap nggak nyala, ya. Ini yang dinamakan rangkaian listrik terbuka. Selain karena saklar, mungkin di rumah kalian kan ada tikus ya, mungkin ada tikus. Nah, tikus itu tuh gigitin sehingga kabelnya putus, ya. Kamu sudah nyalakan dan matikan saklar, sakarnya dari on off kan, tapi tetap saja tidak nyambung. Karena apa? Kabel yang digigit tikus ini putus. Nah ini juga salah satu rangkaian listrik terbuka. Jadi kalau rangkaian listrik terbuka, itu pasti alat listriknya tidak bisa berfungsi maksimal, ya, tidak bisa berfungsi, lampunya mati. Itu kalau rangkaian listrik terbuka. Nah berbeda dengan rangkaian listrik tertutup. Kalau rangkaian listrik tertutup semuanya nyambung, ya, semuanya nyambung, saklarnya nyambung, ya, listriknya ngalir dari negatif ke positif. Nah dari negatif ke positif, ya, makanya lampunya menyala. Nih bedanya jelas ya, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah dari rangkaian ini, nah sekarang kita bahas rangkaian yang tertutup. Dari rangkaian ini nanti ada rangkaian tertutup, yang pada rangkaian tertutup semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bedanya apa sih rangkaian seri dan paralel? Ya namanya rangkaian berarti seri jejeran, berjejer, ya, jejeran. Antara yang jejernya apa? Jejernya bisa alat listrik maupun sumber listrik, ya. Kalau kamu lihat rangkaian serinya, seri ini sumber listriknya, baterainya jejeran apa enggak? Jejeran. Berarti ini rangkaiannya seri, sumber listriknya seri, alat listriknya bagaimana? Seri juga, ya. Tapi kebanyakan yang di pertanyaan-pertanyaan nanti selanjutnya, rangkaian seri itu mengarahkan pada alat listrik, bukan pada sumber listriknya, ya. Tapi kalian perlu beritahukan ini. Jadi bisa sumber listrik, bisa alat listrik yang bisa seri maupun paralel, ya. Kalau ini seri, jejeran sih, ini juga jejeran. Nah tidak ada cabang, jadi antara alat listrik ini, lampu dengan lampu yang satunya, tidak ada cabang, ya, satu garis ini, satu aliran. Nah makanya rangkaian seri merupakan rangkaian yang disusun seri dan tidak bercabang pada aliran listriknya, tidak ada cabang.
Berbeda dengan ini yang namanya dinamakan rangkaian listrik paralel. Kalau paralel ini juga sama, pada sumber listrik juga bisa paralel. Kalau paralel berarti ini di sini baterainya, kemudian baterainya di sini lagi, kemudian kabelnya nyambung sini dan nyambung sini. Ya ini juga sama. Nah, itu rangkaian paralel pada sumber listrik. Kalau pada aliran listriknya ini juga ada cabangnya, ini ada cabangnya. Dari cabangnya ini menuju ke langsung ke saklar. Ini juga iya. Ya, ada cabangnya. Kalau rangkaian paralel berarti rangkaian yang disusun secara bercabang, pada aliran listriknya ada cabangnya. Kalau sharing nggak ada cabangnya. Kalau paralel ada cabangnya. Alat listriknya bercabang, ada cabangnya lain. Berarti ini negatif ya. Ini nyambung ke sini. Nah, kalau dilihat dari ini mouse-nya Pak Guru, ini listriknya ya, arus listriknya mengalir di sini. Ini ke sini, bisa langsung ke sini. Nah, langsung ke sini. Untuk yang ini juga sama. Nah, arusnya seperti itu. Kalau ini arusnya di sini, tek, di sini nyala, di sini nyala, nyambung saklar. Nah, baterai. Ya, kalau ini ke sini, lampu ini nyala, bisa balik lagi ke sini, atau juga bisa teruskan ke sini. Jadi bisa dua di sini. Ya. Nah, bedanya apa nanti? Nah, makanya ini membedakan paralel sama seri. Nanti ada keuntungan dan kerugiannya. Ya. Nah, dibaca ini. Rangkaian seri, rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri. Seperti gigimu ya, jejeran gigimu jejeran dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik putus. Ya, makanya ini aliran listrik di sini. Lampu ini mati, artinya kan tidak bisa mengalirkan listrik ke sini. Ini kalau ini mati, ini ya, kalau lampu listrik yang pertama ini mati, yang apa, menyambung yang pertama dari sumber ini mati, ini enggak ada listrik ke sini, makanya ini juga mati walaupun ini sebenarnya lampunya hidup ya. Kalau ini kita lepas baterai, apa namanya, lampunya dari fitting, ini juga mati ya. Nah, ini juga mati. Itu kalau seri. Kalau seri berarti ketika salah satu lampu mati, lampu yang lainnya juga ikut mati ya. Contohnya pada apa? Pada baterai. Nah, kalau baterai ini kan serinya seri sumber listrik ya, serinya sumber listrik. Nah, ini contoh alat yang menggunakan rangkaian seri, ada baterai ya. Nah, ya, ini rangkaian seri. Kemudian, nah, ini rangkaian seri. Rangkaian seri listrik secara bercabang, tidak bercabang ya, berurutan seperti gigi tadi yang beberapa aku sampaikan. Ini seri. Udah paham ya? Jadi arus listrik mengalir dari positif ke negatif, dari negatif ke positif ya. Arus listrik sama. Nah, arus listrik mengalir dari negatif ke kutub positif ya, dari negatif ke positif. Nih, kalau ini mati, lampunya juga mati. Nah, tuh. Nah, kita lanjutkan. Dari penemuan baru itu ternyata membawa ya, untuk sebelumnya yang tadi udah jelas ya. Kalau rangkaian listrik ini kita ulangi dulu lagi. Ini sumber listrik, baterai, aki, kemudian ini konduktor listrik, kabel ya. Kemudian ini alat listrik, ada lampu,
saklar, fitting, ya. Kemudian yang kedua itu jika salah satu lampu mati, lampu lainnya juga akan mati atau padam karena arus listriknya terputus. Gitu ya. Jelas ya untuk rangkaian seri ini. Kita lanjutkan. Nah, ternyata dari penemuan baru itu dari radio dan listrik ternyata juga akan adanya perubahan sosialnya, ada pengaruh perubahan sosialnya. Perubahan sosial budaya itu apa saja? Ada perilaku, ada sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Nah, perubahan sosial budaya ini biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Ya. Nah, salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Contohnya, nih, contoh sebelum ada listrik, ya, sebelum ada listrik, mungkin orang tua kamu yang mengalaminya menggunakan untuk penerangannya menggunakan lampu. Kalau dulu lampu dari bahan bakar minyak tanahnya, dari bahan bakar minyak tanah, ada mungkin lampu teplok apa lampu sentir. Nah, itu menggunakan itu, ya. Dan pada waktu dulu sebelum ada listrik itu, ketika sudah malam hari, semua orang di rumah masing-masing, nggak ada yang bermain di luar atau anak-anak yang bermain di luar waktu malam, sudah malam gelap ya, jarang di situ ya. Kemudian sebelum adanya listrik juga, kita perilakunya jadi ya seperti tadi, kegiatan atau aktivitas pada malam hari terbatas ya. Kemudian tata kehidupan sebelum adanya listrik, misalnya atau radio ya. Sebelum adanya listrik atau radio, untuk memberitahukan kepada orang lain kita menggunakan bunyi ya. Bunyi itu berasal dari alat sentuhan, beduk ya. Itu tata kehidupan kita waktu zaman dulu sebelum adanya listrik maupun adanya radio. Tapi untuk sekarang ini ya, sudah ada listrik, malam hari itu pun seperti siang hari ya, terang, dan kalian sudah bisa melihat aktivitas manusia baik siang hari maupun malam hari hampir sama sibuknya gitu ya. Kemudian untuk mengirimkan berita kita tidak perlu menggunakan sebuah suara keras-keras ya. Kita bisa menggunakan peralatan listrik seperti handphone, televisi, radio itu ya. Modern ya, kita tidak tahu 10 tahun ke depan telekomunikasinya seperti apa ya. Mungkin seperti gambaran-gambaran di televisi ya atau di film-film, bahwa mungkin kita bisa berkomunikasi, ada jam tangan yang bisa kita gunakan ya. Walaupun sekarang sebenarnya sudah ada ya, kita menggunakan jam tangan kemudian untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, nanti kemungkinan bisa menggunakan sesuatu yang lebih canggih, atau mungkin juga bisa mengirimkan bau ya, mungkin bau makanan atau bau apa. Jadi kita tidak tahu 10 tahun atau 20 tahun ke depan ya. Makanya itu penemuan-penemuan baru di masyarakat itu semakin banyak ya, berkembang ya. Seperti Thomas Alva
di sini ya merupakan merupakan penemu lampu pijar ya. Penemuannya tersebut mengubah kehidupan sosial masyarakat yang seperti Pak Guru sampaikan tadi ya. Jadi sebelum adanya lampu pijar, kegiatan atau aktivitas masyarakat di malam hari itu terbatas ya. Anak-anak jarang keluar bermain di malam hari. Tapi sekarang karena lingkungannya terang ya, kita juga tidak perlu khawatir atau takut dengan gelap ya, karena adanya lampu ini gitu ya. Jadi untuk hari ini kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi ini ya. Teks eksplanasi yaitu teks yang isinya informasi atau fenomena atau peristiwa hal yang terjadi di masyarakat, sifatnya faktual atau berdasarkan fakta atau kenyataan. Kemudian dalam teks eksplanasi ini topik permasalahannya dapat ditemukan dalam kalimat utama. Kemudian teks eksplanasi tersebut kita bisa ambil kesimpulan ya. Kesimpulannya dari apa? Dari baca dulu keseluruhan teksnya ya. Seperti tadi contohnya ini ya. Contohnya tadi sudah kita buat kesimpulan berdasarkan tiap paragraf. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Nah, nanti tadi sudah aku sampaikan digabung ya dengan satu. Nah, itu. Kemudian itu untuk bahasa Indonesia ya, teks eksplanasi. Kemudian di IPA tadi sudah belajar rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik itu ada rangkaian listrik terbuka, ada rangkaian listrik tertutup. Kalau terbuka ada konduktornya, kabelnya yang terbuka, tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir ya, baik karena saklarnya yang terbuka maupun karena ada kabel yang putus ya. Kemudian ada rangkaian listrik tertutup, semuanya nyambung ya. Kalau semuanya nyambung berarti alat listriknya bisa menyala, ini lampunya bisa nyala. Kemudian dari rangkaian listrik tertutup ini kita bedakan jadi dua, yaitu rangkaian listrik seri dan paralel. Kalau seri ya disusun secara berseri berurutan ya, berurutan, tidak ada cabangnya. Tadi pada Pak Guru sampaikan serinya bisa sumber listrik maupun alas listrik ya. Ini serinya seperti ini, jejeran serinya. Kalau ini cabang namanya paralel ya. Nah, tadi sudah disimpulkan rangkaian listrik seri dipasang secara berurutan dan tidak bercabang. Ciri yang lain, salah satu lampu padam, maka lampu yang lainnya juga ikut padam karena aliran listrik terputus. Ya. Kemudian pada muatan IPS yaitu adanya perubahan sosial budaya, ya, baik itu perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan setelah adanya penemuan baru. Tadi sudah baru contohkan bagaimana lampu bisa mengubah sikap, bisa mengubah tata kehidupan, bisa mengubah perilaku masyarakat ya. Contohnya jelas sekali bahwa antara siang dan malam hari itu untuk sekarang aktivitasnya tidak jauh berbeda dengan zaman dahulu sebelum adanya lampu pijar ya. Aktivitas pada malam hari terbatas, kebanyakan orang atau masyarakat beraktivitas pada siang hari ya. Selain lampu pijar atau alat listrik atau radio, juga transportasi, penemuan transportasi baik itu dari sepeda ya, sepeda motor, kemudian dari darat ya bis, kereta, kemudian dari udara ada pesawat, kapal, itu juga bisa mengubah perilaku orang, sikap orang, tata kehidupan orang ya. Yang tadinya kita berbagiannya terbatas, sekarang bisa berkeliling dunia dengan berbagai alat transportasi dan tepat pula ya. Kalau tuh sebelum adanya alat-alat modern itu kita menggunakan pedati ya, nganggo dokar, nganggo becak, kon becak kene mring Jakarta ya melasi sing menjot ya. Untuk itu dulu terbatas sekali. Nah, kalau sekarang kita bisa berkeliling dunia dengan berbagai alat transportasi dan itu cepat itu ya. Untuk itu
untuk hari ini tidak, kalian nanti merangkum materinya ya, nanti Pak Guru kirimkan materinya dirangkum di buku kalian, buku tulis ya, buku tulis masing-masing. Kemudian untuk hari ini belum ada tugas karena buku tugasnya masih ada sama Pak Guru. Ingat ya, nanti buku tugasnya sendiri-sendiri ya. Setelah PTS ini, kemarin sudah Pak Guru sampaikan, setelah PTS buku tugasnya sendiri-sendiri. Kemudian berikan tanggal pada setiap pengerjaan tugas ya. Nanti buku tugasnya akan Pak Guru bagikan pada hari Kamis ya, pada hari Kamis besok tanggal 23 September. Dan nanti kalian ke sekolah untuk ambil buku tugas masing-masing, tulis yang rapi karena kita tidak tahu. Nah, sebenarnya ini kan untuk mengantisipasi ya, untuk mengantisipasi aja supaya apa yang kalian kirimkan lewat WA itu sama dengan apa yang kalian tulis di buku tugas. Sebenarnya seperti itu Pak Guru ya. Kalian itu mengerjakannya benar apa enggak sih di buku tugas, atau hanya sekedar di foto-foto itu aja ya. Makanya ini ada buku tugasnya sendiri, pakai tulisan sendiri, pakai pulpen hitam gitu ya. Kemudian kerjakan dengan benar. Kalau tugas boleh dikerjakan bareng-bareng silakan ya, tapi kalau ulangan kerjakan sendiri-sendiri ya. Kalau ini tugas di rumah ya bisa bareng-bareng, bisa saling menguatkan satu teman dengan teman yang lain. Itu aja dari Pak Guru. Selamat belajar. Untuk hari ini cukup sekian dan terima kasih.